Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Abduh, Al-Afghani, dan Rashid Ridho adalah tiga tokoh penting di dalam sejarah modernisme Islam. Apa itu modernisme Islam? Modernisme Islam ialah suatu kecenderungan pemikiran yang berkembang di dalam dunia Islam, terutama di Mesir dan sekitarnya pada abad 19 dan awal abad 20. Yang intinya adalah gagasan yang mengupayakan adanya kesesuaian antara Islam dengan dunia modern. Jadi modernisme di sini artinya adalah adjustment atau penyesuaian Islam atau penafsiran Islam yang disesuaikan dengan konteks zaman modern. Dan modern di sini tentu artinya adalah kemodernan yang datang dari barat. Nah, tiga tokoh tadi itu, Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho adalah tokoh-tokoh penting di dalam sejarah modernisme awal Islam ini. Nah, modernisme awal Islam ini sebetulnya punya kaitan dengan Rifa'ah, Rafi' at-Tahtawi atau Tahtawi. Tahtawi kita kenal dulu dengan mengenalkan peradaban Prancis terutama kepada pembaca Mesir. Dia menerjemahkan banyak buku mengenai pemikiran hukum, filsafat, engineering, fisika dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab, dan dia dianggap sebagai bapak kebangkitan atau renaissance pemikiran Arab modern. Nah, dari At-Tahtawi ini ya, yang pernah tinggal 4 tahun di Mesir, lahirlah generasi-generasi berikutnya yang meneruskan semangat Tahtawi. Antara lain Al-Afghani, Abduh, terutama Abduh ya, dan Rashid Ridho. Nah, Al-Afghani ini adalah tokoh penting yang kita kenal karena warisannya, gagasannya, yaitu pan-Islamisme. Pan-Islamisme artinya adalah kesatuan dunia Islam. Pan ya, artinya kemenyeluruhan, kesatuan dunia Islam untuk melawan kolonialisme Barat. Al-Afghani adalah tokoh yang dianggap penting karena mengobarkan pan-Islamisme untuk melawan penjajahan Barat di seluruh dunia Islam. Pengaruh Afghani sangat besar sekali, termasuk di Indonesia. Muridnya Muhammad Abduh juga sangat penting. Muhammad Abduh kita kenal bukan saja meneruskan gagasannya Afghani di dalam mengembangkan pan-Islamisme, tapi juga mengembangkan gagasan yang lebih spesifik, yaitu reformisme, melakukan gerakan yang disebut dengan islah ya, atau reformisme. Yang intinya adalah bahwa Islam itu sebagai praktek sosial, sebagai peradaban, sebagai dunia itu mengalami kemerosotan, dan untuk membangkitkan kembali dunia Islam yang merosot itu diperlukan usaha pembaharuan atau islah. Nah, pembaharuan yang dianggap Muhammad Abduh penting salah satunya adalah di dalam cara pandang, di dalam world view atau cara pandang kepada dunia. Makanya Abduh dikenal karena berusaha untuk mengkritik beberapa warisan pemahaman Islam tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan tantangan modern. Misalnya, Abduh dikenal mengembangkan teologi atau pemikiran teologi yang bersifat rasional. Bahkan beliau dianggap sangat dekat dengan tradisi Mu'tazilah yang rasional. Teologi Abduh bukan teologi yang fatalistik ya, yang manusia adalah makhluk yang seluruh tindakannya sudah ditentukan oleh Tuhan sehingga tidak punya peran apa-apa. Ya sudah, kita tawakal saja. Abduh mengembangkan pemahaman teologi yang lebih optimis. Manusia punya peran. Beliau menulis Risalah At-Tauhid, risalah mengenai tauhid yang berisi gagasan dia tentang teologi tauhid yang lebih mengembangkan independensi atau otonomi manusia. Abduh juga menulis buku yang sangat penting, Al-Islam wan Nasraniyah Ma'al Ilmi wal Madaniyah. Ini buku penting sekali. Isinya buku itu menolak tuduhan sebagian orientalis Barat bahwa Islam itu anti modernitas, anti teknologi, anti gagasan modern. Abduh kemudian menolak tuduhan-tuduhan itu dan mengatakan bahwa Islam tidak anti rasionalitas. Islam justru pro pengetahuan, sangat mencintai pengetahuan, mempromosikan pengetahuan. Nah, salah satu ciri khas Abduh yang menarik adalah karena dia masih membawa semangat yang ditinggalkan oleh Tahtawi yang sudah saya sebut sebelumnya, yaitu semangat terbuka terhadap Barat.
semangat terbuka kepada pemikiran rasional, teologi Abduh cenderung rasional, semangat yang terbuka terhadap peradaban modern. Bahkan beliau menulis buku khusus tadi itu Al-Islam wa Nasraniyah. Islam bukan agama yang anti modernitas. Islam justru agama yang mencintai pengetahuan, mencintai pemikiran dan berpikir. Sehingga salah kalau orang menganggap bahwa, kata Abduh, Islam adalah agama taklid saja, agama yang hanya mengulang-ulang saja tanpa ada kreativitas di situ. Nah, Abduh ini juga penting kita ingat karena gagasan-gagasan Abduh lah yang mengilhami berdirinya ormas besar Islam di Indonesia kedua, yaitu Muhammadiyah. Sejarah kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Muhammad Abduh yang rasional. Itu penting sekali. Dan layak kita mengenang, mengembangkan kembali warisan Abduh ini, karena ini warisan yang sangat penting di tengah-tengah kecenderungan umat Islam sekarang ini yang sekedar anti barat, mencurigai pemikiran rasional, pendekatan rasional terhadap Islam dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.